yaitu bacaan panjang. Ya, jangan lupa ya, Wak, bahwa dalam ilmu tajwid yang disebut bacaan panjang, hukumnya itu disebut mad. Nah sekarang bagian daripada mad far'i ataupun mad cabang yang ke-10. Jadi tinggal 2 lagi ya. Mad itu saya ulang, saya takror lagi, mad terbagi 2. Satu mad tabi'i atau mad asli, kedua mad far'i. Itu poinnya. Huruf mad ada 3 ya. Silah ya. Mad adalah bacaan panjang. Silah dalam bahasa Arab adalah hubungan, berhubung atau terhubung atau hubungan. Silah. Mad artinya panjang, silah artinya hubungan. Itu secara logowinya ya. Mad silah yaitu mad yang terdapat pada huruf H. Ingat, terdapat pada huruf H, H besar Wak. Nih, H kayak gini. Nah, bisa begitu, bisa begini. Nah, itu H. Ya, di hurufnya di tenggorokan. H. Huruf bagian, salah satu bagian huruf halak. Tenggorokan. H. Nah, ini patokannya H. Dia ini dalam ilmu, kita sedikit bergeser. Hak di sini dalam ilmu nahwu sorof adalah sebagai domir muzakkar ghaib, sebagai hak penunjuk ataupun kata ganti orang ketiga laki-laki. Domir muzakkar ghaib, mungkin kita paham, kan itu bagian daripada ilmu nahwu sorof alat ya. Jadi hak ini adalah pengganti ya, dalam bahasa Indonesia ada ya, ada pengganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Kata ganti orang pertama aku, kata ganti orang kedua kamu. Nah kata ganti orang ketiga ini dia, dianya orang ketiga, dia untuk laki-laki. Nah, ya ingat tuh ya, paham Mak? Salah. Ya nggak apa-apa ya, insya Allah yang dikasih semua. Orang-orang punya. Ya itulah. Karena saya bilang dari awal, belajar tajwid itu seperti belajar matematika. Matematika itu sulit, tapi gampang kalau kita tahu rumus-rumusnya. Hal itu pun terjadi pada belajar tajwid. Puyeng, pusing. Tapi kalau kita tahu rumusnya, insya Allah gampang. Nah, salah satu bagian rumus dalam ilmu tajwid, bagian-bagiannya kita udah belajar nun mati atau pendek, bacaannya nggak terlalu panjang, yaitu yang haknya, hak domirnya bertemu dengan huruf selain hamzah. Nah, ini kalau dalam umumnya disebutnya hamzah saja, padahal bisa hamzah, bisa alif. Ya, kan sama saja. Itu agak puyeng kalau ketemu baca, ketemu hamzah sebelum alif gimana gitu, puyeng. Nggak puyeng Pak, Berhenti dulu, kadang-kadang mikir apa ini. Nah, makanya sedikit kita dengerin, pahami. Ya. Yang pertama basilah qasirah, yaitu mad yang haknya, domirnya bertemu huruf selain hamzah. Artinya seluruh huruf hijaiyah asalkan bukan hamzah atau alif, itu adalah mad silah qasirah. Patokannya adalah hak. Contoh ya, innal insana li rabbihi lakanud. Nih ya, hak biasanya ditandai dengan kasrah berdiri ataupun enggak pun itu, maka hurufnya mad silah. Tandanya haknya ini Wak, ini hak ya. Ciri dari mad silahnya ya, bertemu selain huruf alif. Di depannya apa? Huruf lam. Ya, panjangnya 1 alif atau 2 harkat, sama dengan bacaan mad tabi'i.
Kola, kok alif fathah kok. Kola, yaqulu, qila. Panjangnya tidak terlalu panjang, cukup satu alif atau dua harakat saja. Innal insana li rabbihi lakanud. Ini yang disebut hukum mad silah. Mad silah apa? Mad silah qasirah. Gitu, Pak. Ya. Karena dia hak domirnya ya ketemu setelah daripada hak tersebut selain daripada hamzah. Huruf apa? Huruf lam. Huruf lam. Gitu. Lalu yang kedua, bagian daripada mad silah yang kedua adalah mad silah tawilah. Yaitu hak yang hak domirnya bertemu dengan hamzah, yang ketemu hamzah, ya, udah itu aja lah, ya. Dan panjangnya 2,5 alif. Satu alif berapa harakat? 2 harakat. Jadi 2,5 alif artinya 5 harakat atau harakat. Boleh harakat sama saja, ya. Yang penting kita paham. Nah, itu. 5 harakat artinya adalah 5 ketukan dalam tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tergantung daripada intonasi kita membaca daripada Al-Quran tersebut, gitu. Ya, contohnya, Yauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad. Nah, mana yang dikatakan hukum mad silah tawilah, yaitu yang ada haknya, patokannya hak domir, ya, dia ketemu dengan hamzah atau alif sama. Hamzah alif adalah sama. Ustaz, maaf. Hak domir itu sebut hak dada bukan? Karena apa? Hak domir itu apakah sebut hak dada bukan gitu? Hak dada. Iya. Hak besar. Pokoknya hak gede, Pak. Hak gede, hak besar. Nah, apa ya? Ntar saya jelasin ya, dibahas sebentar lagi. Ya. Jadi bacaan panjang. Azabahu ahad. Ya, 2,5 alif 5 harakat. Nih, ya, ini ketemu ini hamzah huruf setelahnya. Bedanya itu aja antara mad silah tawil dan qasirah. Itu. Seperti mad silah qasirah di asobah. Nah, itu. Dan banyak lain halnya. Kalau misalkan ntar kajian kita di sesi terakhir, kalau ketemu dengan bacaan masing-masing dalam Al-Qur'annya, ya bacaannya, maka nanti kita praktekkan, kita sebut seperti itu. Pada pertanyaan Uwa tadi, mad apa? Hak, ya, hak domir. Nah, boleh hak dada, mungkin gitu kali ya, karena hurufnya gede, hak. Tapi sebetulnya bukan dada, tapi di tenggorokan, karena bagian daripada huruf halak. Ha, ini namanya hak, Wak. Boleh begitu, boleh begini, ya, boleh begitu. Nah, ada juga yang begini. Cuma kalau ini disebut hak jatuhnya kalau diwakafkan atau dihentikan dalam membaca, dalam baca Al-Quran ataupun di akhir surat. Jadi bukan seperti apa ya? Jadi bunyinya jadi hak dia, bukannya tak. Ini adalah taknya tak marbutoh, ya. Kalau misalkan ada huruf tak marbutoh, kita membacanya, kita wakafkan, dihentikan ataupun terletak pada akhir ayat, maka tak marbutoh tersebut menjadi hak bunyinya. Itu, Pak. Seperti apa ya contohnya? Ini tawilah, tawilatun, taknya tak marbutoh, tapi disebut baca tawilah, jadi hak, karena taknya tak marbutoh. Ya, sebetulnya tidak termasuk hak ya. Tak begini dan tak begini. Wakaf bukan dihentikan membacanya ataupun di akhir ayat, maka berubah menjadi hak. Adapun hak yang tadi saya maksud hak gede, ini kayak 0 hak, ataupun hak begini, ataupun yang begini, ini hak seperti lafaz Allah ya, lafaz Allah jalanlah, ini adalah hak besar. Itu
Paham nggak? Nah, kalau disebut hak kecil gimana? Ini hak sama di tenggorokan juga, tapi dia seperti orang kepedesan. Hak ditekan. Hak, 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 hak. Itu. Jadi sebut hak kita juga bingung. Ya, karena kita jarang dibiasakan, jarang dilatih. Maka biasakan. As-shalah, falah, falah, hayya 'alal falah. Hak, hak kecil. Ya. Itu harus biasain. Mungkin ada tanyain Pak lagi. Itu sekitar mad yang ke-10 mad silah. Ya, paham nggak paham ya kita jelas kita sudah belajar. Insya Allah oleh dengan kesempatan. Amin. Itu aja. Ya. Ada yang tanya Pak? Nggak ada ya, insya Allah ya. Kalau nggak tanyain, cukup.